Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian terakhir. Sudah kelihatan kainnya, Kang. Tolong bantu aku, perintah Aruna. Balu pun segera bersimpuh dan membungkuk untuk menarik kain jarik yang tersembul di dalam kubangan tanah yang basah. Bau busuk memualkan seketika menyerang penciuman mereka hingga membuat mereka menjeluak, menahan muntah. Mata mereka berkaca-kaca, menahan isi perut yang mulai bergejolak. Cepat kita selesaikan, Kang. Aku tak tahan lagi berada di tempat ini, tukas Aruna. Balu mengangguk cepat. Segera saja mereka menggulung jenazah itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong kain yang sudah mereka siapkan. Mereka menggotongnya, lalu menumpangkannya di punggung kuda milik Balu. Tak lama kemudian, mereka pun sudah melesat menuju ke rumah Nyai Laksmi. Sesampainya di sana, para warga sudah berkerumun di halaman rumah Nyai Laksmi untuk menyambut kedatangan mereka. Rupanya, kabar itu begitu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa santri segera membantu Aruna dan Balu menurunkan jenazah itu dari punggung kuda dan langsung membawanya melalui samping rumah menuju ke belakang rumah untuk diurus dan diganti pembungkusnya dengan kain kafan. Aruna dan Balu pun segera membersihkan diri dan mandi. Nyai Laksmi dan Ki Kartolo sedang sibuk mengatur persiapan untuk doa bersama di halaman, sembari menunggu para ulama datang satu persatu. Menjelang waktu asar, jenazah Luhung sudah siap untuk dimakamkan kembali. Para warga berduyun-duyun mengiringi rombongan pengantar jenazah hingga ke area pemakaman. Sesuai permintaan Nisaka, jenazah Luhung pun dimakamkan bersebelahan dengan makam Nisaka. Prosesi pemakaman itu berjalan lancar tanpa kendala. Malamnya, di rumah Nyai Laksmi diadakan pengajian bersama. Hal itu dilakukan selama 7 malam berturut-turut. Nyai Laksmi yang menanggung semua biaya untuk mengantar jemput para ulama dan menyediakan hidangan bagi para warga yang mengikuti pengajian. Semenjak itu, sudah tak terdengar lagi berita tentang kematian tak wajar atau penampakan kuntilanak Luhung. Kampung Jatipati pun kembali aman tentram. Meski beberapa orang penduduk bersaksi bahwa mereka masih pernah melihat penampakan arwah Nisaka.
Jenar berpikir keras, mengapa hantu Luhung menghilang, namun hantu Nisaka masih sering menampakkan diri kepada warga. Mengapa seperti itu, Nisaka? Apa yang terjadi? Tanya Jenar akhirnya, setelah tak tahan memendam rasa penasarannya. Nisaka tersenyum pedih. Luhung mati karena dibunuh, Jenar. Sedangkan aku mati karena bunuh diri. Mungkin itu sebabnya hingga kini Gusti Allah belum menerimaku di surganya. Jenar tertunduk lesu. Ia sungguh menyesal telah melontarkan pertanyaan seperti itu. Namun apa daya, semua sudah terlanjur terucap. Jenar tercenung mendengar jawaban Nisaka. Ia heran kepada dirinya sendiri. Mengapa hal itu luput dari perhatiannya? Lalu, mengapa kau masih menampakkan diri kepada warga, Nisaka? Nisaka tertawa lirih. Aku hanya menghalau mereka dari niat jahat terhadap ibuku. Ucapan Nisaka membuat Jenar mengernyitkan kening. Ia menunggu tanpa bertanya. Semenjak tentara Nippon masuk ke Jatipati, kampung kami mulai tak aman lagi. Warga yang kekurangan akhirnya terpaksa membegal, merampok, atau mencuri. Semenjak kematianku, ibuku tak pernah lagi berambisi mengurus usahanya. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah seiring fisiknya yang semakin melemah. Saat malam, beliau selalu sendiri karena Aruna kembali ke Padepokan untuk melanjutkan pelajarannya. Di saat itulah ada beberapa orang yang mencoba merampok rumah beliau. Padahal beliau sudah tak memiliki harta yang melimpah seperti dulu. Aku tak suka mereka mengganggu ibuku. Akhirnya, dengan membawa serta anakku, kami pun menampakkan diri, sehingga mereka lari tunggang langgang. Nisaka tertawa pelan, mengenang kejadian itu. Tapi mereka malah mengarang cerita bahwa aku dan anakkulah yang usil telah menghadang perjalanan mereka. Nisaka tersenyum kecut saat ucapan itu keluar dari bibirnya. Terserah mereka saja, Jenar. Aku juga tak ingin membela diri. Toh ternyata ada untungnya juga dengan mereka menyebarkan rumor itu. Ibuku jadi bisa hidup dengan damai hingga Aruna menikah dan tinggal di rumah itu bersama dengan anak dan istrinya. Ibuku meninggal dalam keadaan damai dan bahagia, dikelilingi oleh anak, menantu, serta cucu-cucunya. Jenar menghela napas lega dan mengangguk pelan. Lalu, di manakah kau dan Luhung dimakamkan, Nisaka? Tanya Jenar lagi. Nisaka hanya mengulum senyum. Ia seolah menahan geli mendengar pertanyaan tersebut. Seketika, Jenar mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Di sini, di rumah ini. Tanya Jenar terbata-bata. Nisaka menjawab pertanyaan itu dengan anggukan pelan yang seakan bisa merontokkan jantung Jenar. Tepatnya di kamar ini, Jenar. Seketika, wajah Jenar pun memucat. Itulah sebabnya mengapa aku ikut menjaga rumah ini. Menjaga? Menjaga dari apa, Nisaka? Kau menakuti mereka? Sergah Jenar. Mereka siapa, Jenar? Balas Nisaka. Aku hanya menakut-nakuti mereka yang berniat jahat kepadamu, anak-anakmu, dan harta bendamu di rumah ini.
Aku bisa mendengar apa yang mereka bicarakan di belakangmu. Bahkan, aku juga bisa mendengar jalan pikiran mereka yang tak terucapkan. Bila aku memunculkan diri di hadapan mereka, itu hanyalah sebuah peringatan agar mereka tak berbuat lebih jauh dan sebaiknya segera hengkang dari rumah ini sebelum aku mencelakai mereka. Tapi kau juga menakuti anak-anak dan keluargaku, Nisaka. Jenar, kita hidup berdampingan di tempat yang sama, meski di alam yang berbeda. Batas antara alam gaib dan alam nyata itu nyaris tak ada. Ada kalanya batas itu terbuka, hingga alam kita pun saling bersimpangan. Nisaka menjelaskannya dengan sabar. Jenar mendengarkannya dengan saksama. Tak mudah baginya untuk mencerna uraian kalimat itu dalam 1 detik. Aku tak punya maksud untuk menampakkan diri dan menakuti anak atau keluargamu. Tapi aku juga tak tahu kapan batas antara alam kita terbuka. Itu di luar kuasaku. Bahkan seandainya aku bisa pun, pasti aku juga ingin segera mendapat izinnya untuk pindah ke alam selanjutnya. Jenar terdiam. Kini, ia mulai bisa memahami alasan Nisaka. Tolong jelaskan kepada anak-anak atau keluargamu bahwa bila tiba-tiba saja mereka bisa melihatku, tak usah takut. Aku akan segera pergi dan menutup batas alam kita. Aku juga tak ingin mengganggu mereka. Tukas Nisaka. Baiklah Nisaka, akan aku jelaskan kepada mereka. Jawab Jenar lirih, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Lalu, bagaimana dengan penampakan hantu tentara Jepang yang aku lihat tempo hari? Nisaka tersenyum. Mereka memang masih berada di sekitar rumah ini dan sering mengusili siapapun yang lewat atau berada di area ini. Mereka adalah tentara-tentara Nippon yang terbunuh oleh para pejuang atau warga Jatipati. Tapi tenang saja Jenar, mereka tak akan berani masuk ke rumah ini selama aku masih menjaganya. Mereka juga jiwa-jiwa yang tersesat, sama sepertiku. Tak ada yang menyempurnakan kematian mereka. Mati dan terlantar begitu saja di tanah jajahan. Jenar tercenung memikirkan betapa tragisnya kenyataan itu. Nah, sudah cukup lama aku menculikmu dari alammu. Sebaiknya kau segera kembali. Ingat pesanku tadi, katakan kepada anak-anak dan keluargamu, jangan takut kepadaku. Tunggu Nisaka, cegah Jenar dengan cepat. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah wujud anakmu itu seperti yang kau ceritakan sebelumnya? Tanya Jenar ragu-ragu. Nisaka tersenyum maklum. Kami bisa berubah bentuk seperti apapun, seperti yang kami mau Jenar. Bahkan bisa saja berwujud binatang seperti kucing, ular, atau luwak. Apakah kau ingin bertemu dengannya? Aku janji, dia sama sekali tidak berwujud mengerikan. Jenar mengangguk. Nisaka melirik ke sebelahnya. Perlahan, di atas tempat tidur itu, muncul sebentuk bayangan samar yang makin lama semakin jelas. Sesosok bayi dengan posisi duduk. Bajunya hanya berbahan kain katun sederhana, berwarna krem polos. Ia memandang sang ibu dan Jenar secara bergantian. Lalu, tangannya menggapai tangan Nisaka. Nisaka meraih bayi itu dan memeluknya di pangkuannya.
Siapa namanya? Tanya Jenar, seraya mencoba tersenyum kepada sosok bayi itu. Ia mencoba menyentuhnya, namun jemarinya hanya mengelus ruang hampa. Nisaka tersenyum melihatnya. Aku tak memberinya nama. Seperti ibuku saat memanggil aku dan Aruna, aku hanya memanggilnya Ngger. Jawabnya. Jenar mengangguk mendengar penjelasan itu. Ada satu hal lagi Nisaka, ujar Jenar. Aku akan meninggalkan rumah ini dalam jangka waktu yang lama. Anakku pun akan menempuh pendidikan dan mulai bekerja di kota lain. Iya, aku sudah mendengar percakapan kalian, jawab Nisaka. Lalu, apakah ada yang bisa kulakukan untukmu dan bayimu? Tanya Jenar. Nisaka memandang Jenar sejenak dalam diam. Tidak perlu. Cukup doakan kami saja. Pergilah. Kami akan tetap berada di sini, menjaga rumah ini. Baiklah kalau begitu, sudah cukup pembicaraan kita kali ini. Terima kasih karena telah mau bercerita tentang hidupmu kepadaku. Nisaka mengangguk. Sosoknya beserta sang bayi dalam pangkuannya pun memudar. Jenar menghela napas. Ia kembali sendiri. Dari kejauhan terdengar kokok ayam jantan. Sebentar lagi, subuh akan segera datang. Beberapa tahun kemudian. Sudah lama kau tak pulang, Jenar? Ujar Ranti lewat sebuah chat di aplikasi. Iya Ran, sibuk kerja dan ngurus keluargaku. Biaya mudik juga tak murah. Tak ada keperluan mendesak yang mengharuskanku untuk segera mudik. Terus rumahmu gimana? Kosong gitu? Apa enggak sebaiknya dikontrakan saja? Enggak Ran, aku enggak mau nanti pihak pengontrak rumah bikin masalah yang enggak bisa kuatasi karena posisiku yang sedang enggak berada di Indonesia. Aku takut bila rumahku digunakan untuk macam-macam dan membuat masalah dengan masyarakat sekitar. Tapi kan sayang banget enggak ada yang nempati. Nanti lama-lama bisa rusak. Padahal kan untuk renovasi kemarin katamu sudah hampir ratusan juta. Apa enggak mending dijual saja kalau memang enggak akan ditempati lagi? Bayangan tentang Nisaka dan anaknya serasa terpampang di hadapan Jenar saat ia mendengarkan ocehan Ranti. Lokasi rumahmu itu strategis dan tenang banget loh. Jarak ke pusat kota juga dekat. Sekelilingmu sekarang sudah dibangun perumahan baru dan hotel-hotel. Pasti harga jual rumahmu akan sangat mahal. Jenar tersenyum meski Ranti tak melihatnya. Iya Ran, tapi untuk saat ini aku belum bisa memutuskan apa yang harus kulakukan dengan rumah itu. Mungkin nanti, beberapa tahun lagi. Setelah beberapa kalimat basa-basi, akhirnya Jenar pun menutup obrolan mereka. Jenar mengingat tak hanya satu atau dua orang yang menyarankannya untuk mengontrakkan rumah itu atau menjualnya sekalian. Tapi bagi Jenar, tak semudah itu prosesnya. Ia masih sibuk dengan banyak urusan lainnya. Urusan rumah itu masih bisa ditunda. Tak ada yang perlu Jenar khawatirkan. Toh Nisaka dan anaknya masih mau menjaga rumah itu. Demikianlah akhir kisah Nisaka dan Luhung.
Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti dari bagian pertama hingga akhir. Silakan berikan like, di-share, dan di-subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap ada kisah terbaru. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalam.